Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Ketemu lagi kita. Hari ini jemaat melakukan pembacaan di dalam Yesaya pasal 6, 7 dan 8. Pasal 6, Yesaya mendapat panggilan daripada Allah, dan pasal 7, 8 bicara tentang Raja Ahas, ya, saudaraku, Raja Yehuda yang mendapat pengepungan dari Raja Aram dan Raja Yehuda. Nah, kalau kita lihat lebih dahulu, saudaraku kasih Tuhan, kita baca di pasal 8 ayat 5, ya, dikatakan begini, saya baca dan seterusnya, saudaraku kasih Tuhan. Tuhan melanjutkan lagi firman-Nya kepadaku, oleh karena bangsa ini telah menolak air Siloah yang mengalir lamban, dan telah tawar hati terhadap Rezin dan anak Remalia. Sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar meluap-luap atas mereka, yaitu Raja Asyur, dengan segala kemuliaannya. Air ini akan meluap melampaui segenap salurannya, dan akan mengalir melampaui segenap tebingnya, serta menerobos masuk ke Yehuda, ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Nah, saudara, apa sebenarnya yang terjadi? Kalau dikatakan, Tuhan berkata, oleh karena bangsa ini telah menolak air Siloah yang mengalir lamban. Nah, saudara, sebenarnya ada latar belakang sampai ada cerita kebenaran firman Tuhan itu. Itu tercatat di pasal 7 ayat 1, dikatakan begini. Pada zaman Ahas bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda, ya. Jadi ini Raja Yehuda. Maka Rezin Raja Aram dengan Pekah bin Remalia Raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu, namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Jadi Raja di Yehuda dikepung, diperangi oleh Raja Aram, Rezin, ya, dan kerjasama dengan Raja Israel yang di utara, Pekah bin Remalia, saudaraku, untuk menyerang Yerusalem. Tapi mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukan kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahas dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang di tiup angin. Jadi, saudaraku, kita tahu bahwa kerajaan Israel, ya, kerajaan dari Saul, Daud, dan kemudian Salomo kemudian pecah, saudaraku, menjadi dua kerajaan. Ada yang di utara dan ada yang di selatan. Nah, yang di selatan ini semua raja-raja itu keturunan Daud. Yang di utara enggak, saudaraku, terserah mereka, suka-sukanya mereka. Nah, yang di utara ini kemudian melenceng jauh dari kebenaran firman Allah. Bahkan mereka memusuhi saudara sesuku mereka. Ada 10 suku di utara dan 2 suku yang ada di selatan, Yehuda dan Benyamin, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, kita lihat raja pada saat itu yang ada memerintah di Yehuda, keturunan Daud, adalah Raja Ahas. Nah, kemudian ternyata, saudaraku kasih Tuhan, dia diperangi oleh raja yang di utara, Israel di utara, kerajaan utara, dan juga bekerja sama dengan Raja Aram, namanya, saudaraku, Rezin. Ya, mereka berusaha memerangi, tapi nggak dapat mengalahkan Raja Ahas. Tapi rupanya Raja Aram ini melakukan strategi gerakan, saudaraku, dan dia berkemah, saudaraku, di wilayah Efraim. Artinya lebih dekat lagi dan hampir, sehingga membuat hati raja ini gemetar, dia dan hati rakyatnya gemetar, saudaraku kasih Tuhan, ketakutan, saudaraku kasih Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan melalui Yesaya, ya, dia katakan di ayat 4, katakan kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tetap tenang, jangan takut dan jangan
janganlah hatimu kecut karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Ya. Jadi Allah katakan tidak usah takut. Ya, bahkan Tuhan katakan, saudaraku, di ayat 8, ya, sampai ada nubuat firman Tuhan. Dikatakan ayat 7, maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu terjadi dan tidak akan terjadi, sebab Damsyik ialah ibu kota Aram dan Rezin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi, dan Samaria lah ibu kota Efraim, dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Bahkan ada nubuatan Tuhan bahwa akan ada penghancuran kerajaan Efraim, itu tidak akan menjadi suatu bangsa lagi dalam waktu 65 tahun. Tetapi saudaraku, sekalipun ada kebenaran firman Tuhan datang kepada Raja Ahaz melalui Nabi Yesaya, bahkan ada nubuatan, saudaraku kasih Tuhan, sekalipun nubuatan ini juga secara teks memang berlaku pada saat itu, bahwa akan ada perempuan muda yang melahirkan dan akan diberikan nama Immanuel, saudaraku kasih Tuhan. Ya, sebelum ayat 16, anak itu tahu memilih menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Bayangkan saudara, jaminan Allah kepada anak-anak Tuhan. Sekalipun kita tahu sebenarnya Raja Ahaz ini bukanlah raja yang sungguh-sungguh, saudara. Karena itu dikatakan begini, ya. Waktu di ayat 11 disuruh minta tanda, tapi ayat 12 apa jawab Ahaz? Aku tidak mau meminta tanda, aku tidak mau mencobai Tuhan. Ini bukan karena dia rendah hati, saudara, bukan, saudara. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan. Hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Bukan berarti Allah kita itu lelah, saudara. Tapi ini bahasa yang dipakai Yesaya untuk menunjukkan rasa empatinya kepada Allahnya. Apa yang dilakukan oleh orang Israel di zamannya Ahaz, yang bahkan nenek moyang sebelumnya begitu meninggalkan Allah. Tapi itu pun Allah masih peduli. Allah masih sayang sama mereka. Sehingga dikatakan minta tanda. Tapi dia katakan dia yang tidak mau. Saudara, sepertinya rendah hati, padahal enggak juga. Saudara. Nah, apa yang kemudian terjadi, saudaraku? Nah, Yesaya lah yang memberikan tanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Inilah nubuat pertama, saudaraku, tentang Mesias. Makanya di awal saya katakan Yesaya banyak berbicara tentang Yesus, saudaraku kasih Tuhan, ya. Maka dikatakan dia adalah Injil kelima atau Injilnya Perjanjian Lama, karena banyak sekali berbicara tentang Mesias. Nah, apa yang terjadi kemudian, saudaraku kasih Tuhan? Sesudah dia datang firman Tuhan, diingatkan, teguhkan, percaya, jangan takut, jangan getar. Ternyata, saudaraku kasih Tuhan, dia tetap tidak percaya. Muncullah pasal 7 ayat 6 tadi. Oleh karena bangsa ini telah menolak air Siloah yang mengalir lamban. Saudara, air Siloah lamban, mengalirnya lamban. Ini berbicara nih gambaran, saudaraku, sepertinya kok nggak langsung datang gitu loh pertolongan. Maunya Tuhan langsung kirim api menghancurkan. Kenapa harus nunggu waktu sekian tahun lagi? Bahkan hancurnya bangsa itu sekitar 65 tahun lagi gitu. Kenapa nggak langsung? Sepertinya lamban. Tapi saudara tahu, saudaraku, sebersih apapun kolam, kalau dia akan mengalir sangat deras, pasti akan jadi kotor. Makanya Tuhan katakan, sebab itu sungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar meluap-luap atas mereka. Itu berarti, saudaraku, akan ada lumpur, akan ada kayu-kayu yang ikut terseret, dan itu akan menghancur, destruktif, menghancurkan. Tapi air yang lamban, mengalir jernih, bisa dipakai airnya untuk minum, saudaraku kasih Tuhan. Ya,
Karena kadang-kadang pertolongan Tuhan itu seperti itu, maunya kita. Begitu kita berdoa langsung bim salabin, pertolongan itu datang. Allah nggak seperti konsep pikir kita, saudaraku kasih Tuhan. Bukan berarti saya katakan Allah juga selalu punya konsep berlambat-lambat, enggak. Sesuai kebutuhannya, keadaannya. Pada saat misalnya kita ada mau kecelakaan, misalnya di jalan raya, ada yang orang jalan sembarangan, saudaraku kasih Tuhan, ada mobil cepat, saudaraku. Ya tentu saja kita berdoa, Yesus tolong. Nah, cepat Tuhan tolong, itu bisa. Jangan tunggu nanti, bukan. Jadi lihat konteksnya dan kondisinya. Tapi saat ini mereka menuntut pertolongan itu cepat, pembelaan itu cepat. Sementara rohani mereka tidak menunjukkan percepatan secara rohani untuk percaya dengan sungguh-sungguh. Ya. Tidak mau mereka seperti itu. Tuhan suruh mereka, ya. Ayat 4, pasal 7 ayat 4, teguhkan hatimu, tinggallah tenang, janganlah takut, janganlah hatimu kecut. Karena kedua puntung kayu api itu. Tapi nggak mau mereka. Raja As tidak mau, rakyat tidak mau, maunya cepat, segera. Sementara rohani mereka tidak menunjukkan rasa percaya, saudara kasih Tuhan. Nah, ini yang harus kita tarik pelajaran dalam hidup saya dan saudara. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, berserah kepada Tuhan, minta pengharapan, berharap kepada Tuhan. Ya, mungkin pertolongan itu kok belum datang-datang, tapi tidak pernah pertolongan itu terlambat, saudara. Pertolongan ada nggak pernah terlambat. Ya, kita tidak bisa memerintah Allah, dan Dia paling tahu waktu yang tepat bagi saya dan saudara. Ya, mungkin kita berpikir, Tuhan kenapa Engkau berkati usaha saya langsung seperti orang-orang lain langsung begitu mau diberkati seabrek tiba-tiba. Jangan-jangan hatimu tidak siap dengan berkat itu. Jangan-jangan hatimu nggak siap. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, pelajaran terpenting hari ini, ya, bersabarlah menunggu pertolongan Tuhan itu. Tetaplah setia. Ya, pertolongan itu hanya bonus, saudaraku kasih Tuhan. Tapi keteguhan hatimu tetap berharap dan mengandalkan Tuhan, itu yang Tuhan harapkan. Ya, Tuhan Yesus memberkati, dan saya akan angkat satu nyanyian. Lagu ini saya ciptakan sendiri, ya. Harapanku, haleluya. Harapanku hanya di dalam-Mu, Yesus, ku serahkan hidupku. Ku percayakan masa depanku, Kaulah penjamin hidupku. Ku percaya rancangan-Mu, terlalu indah bagiku, terlalu manis kasih-Mu. Ku percaya rancangan-Mu, terlalu indah bagiku, terlalu manis kasih-Mu, oh Yesusku. Oh Yesusku. Percaya Tuhan punya rancangan indah di dalam engkau. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat renungan singkat kebenaran firman Tuhan. Pembacaan hari ini Yesaya pasal 6, 7, dan 8.
Tuhan memberkati kebenaran firman Tuhan, dan biarlah setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mereka diberkati oleh Tuhan, mereka dikuatkan oleh Tuhan, mereka diteguhkan. Dan Hamba berdoa, Tuhan buka jalan dalam setiap pergumulan mereka, mereka melihat jawaban, dan terlebih mereka setia menunggu pertolongan yang daripada Allah. Tuhan memberkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin.